Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab kehidupan desa dan kota. Oke, poin pertama ada kehidupan di desa. Apa itu desa? Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deka, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Lalu, desa juga mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama daerah, kedua penduduk, dan yang ketiga tata kehidupan. Oke, selanjutnya ada sistem pembagian desa. Desa ini dibagi menjadi 2, ada yang berdasarkan bentuk ikatannya dan berdasarkan tingkat perkembangan masyarakat. Untuk desa yang berdasarkan bentuk ikatannya terdiri dari 3. Yang pertama ada ikatan darah atau genealogis. Yang kedua ada ikatan daerah tertentu atau teritorial, dan yang ketiga golongan ikatan darah dan daerah tertentu. Lalu desa berdasarkan tingkat perkembangan masyarakat terdiri dari 5. Yang pertama ada desa tradisional, desa Pancasila, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Oke, poin selanjutnya ada sistem perhubungan dan pengangkutan. Di sistem perhubungan dan pengangkutan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan unsur letak, di mana letak suatu desa itu menjauhi kota, perjalanan dari desa selalu menjauhi kehidupan di kota, desa yang berdekatan dengan kota mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan lingkungan geografinya terletak pada daerah dengan air tanah. Lalu, yang kedua, berdasarkan keadaan topografi desa, di mana desa yang wilayahnya datar, bentuk wilayah desa itu yang kasar atau berbukit. Lalu, berdasarkan fungsi terhadap daerah sekitarnya, di mana sistem perhubungan di desa yang menjadi daerah penyongkong atau hinterland bagi kota atau daerah lain biasanya akan lebih baik dibanding desa yang kurang berinteraksi dengan daerah sekitarnya. Oke, selanjutnya ada potensi desa. Potensi desa ini dibagi menjadi 2, ada potensi fisik dan potensi non-fisik. Untuk potensi fisik, poin pertamanya, tanah merupakan sumber potensi sangat penting bagi warga desa. 2, air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3, iklim dan angin memegang peranan penting bagi desa agraris. 4, ternak. 5, flora dan fauna. Dan yang ke-6, manusia. Sedangkan potensi non-fisik, poin pertamanya, masyarakat desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Kedua, lembaga sosial desa. Dan yang ketiga, aparatur dan pamong desa yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa. Oke, selanjutnya ada karakteristik dan fungsi desa. Untuk karakteristik desa, yang pertama hubungan sosial paguyuban, 2, gotong royong, 3, homogen, 4, konformitas atau senasib, 5, mobilitas penduduk rendah, 6, kepadatan penduduk rendah, 7, toleransi sosial kuat, 8, proses sosial lambat, dan yang ke-9, kehidupan bergantung pada alam. Sedangkan fungsi desa, yang pertama sebagai sumber bahan pangan, kedua sumber tenaga kerja, 3, sumber bahan mentah industri, 4, pusat industri kecil atau kerajinan rakyat, 5, pusat wisata atau keindahan alam, dan yang ke-6 sebagai mitra pembangunan kota. Lalu ada kehidupan di kota. Dan apa itu kota? Dalam arti sempit, kota itu merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah. Dan adapun dalam arti luas, kota merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan wilayah lain. Lalu kota sebagai pusat pemerintahan. Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hamlet, yaitu pedusunan yang mempunyai penduduk 20-250 orang. Kedua ada small village, yaitu kelurahan yang berpenduduk 250-1000 orang. Yang ketiga ada medium village, yaitu pedukuhan yang berpenduduk 1000-1750 orang. Yang keempat ada large village,
yaitu kelurahan besar yang berpenduduk 1.750 sampai 2.000 orang. Yang kelima ada service village, yaitu kelurahan dengan fungsi khusus yang berpenduduk 2.000 sampai 5.000 orang. Yang keenam infanton, yaitu kecamatan kecil yang berpenduduk 5.000 sampai 20.000 orang. Yang ketujuh township, yaitu kecamatan kecil sedang dan besar yang berpenduduk 20.000 sampai 50.000 orang. Kedelapan ada town, yaitu kabupaten yang berpenduduk 350.000 sampai 600.000 orang. Yang kesembilan ada town city, yaitu kota yang berpenduduk 600.000 sampai 1 juta orang. Dan yang terakhir 10 ada metropolis, yaitu kota besar yang berpenduduk 1 juta sampai 2 juta orang. Oke, selanjutnya ada karakteristik kota. Karakteristik kota ini yang pertama, hubungan sosial patembayan. 2. Mata pencaharian non-agraris. 3. Status sosial ekonomi heterogen. 4. Pandangan hidup rasional dan berpikiran maju. 5. Toleransi lemah. 6. Kepadatan penduduk tinggi. 7. Mobilitas penduduk tinggi. 8. Cepat berganti pekerjaan. 9. Terdapat pemisahan keruangan. 10. Penggunaan tanah dominan untuk industri dan jasa. 11. Terdapat kesenjangan sosial. Dan 12. Norma agamanya tidak begitu ketat. Oke, selanjutnya ada pola keruangan kota atau zone. Di dalam pola keruangan kota ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sentralisasi, yaitu timbulnya suatu gejala mengelompok pada suatu titik atau tempat menjadi pusat daerah kegiatan. Yang kedua ada nukleasi. Nukleasi ini fungsinya mirip dengan PDK. Lalu yang ketiga ada desentralisasi, yaitu timbulnya gejala untuk menjauhi titik utama sehingga menimbulkan pusat-pusat baru. Dan yang keempat ada segregasi, yaitu kelompok-kelompok perumahan yang terpisah satu sama lain karena perbedaan sosial. Oke, selanjutnya ada daerah slum, kota satelit, dan suburban. Jadi, untuk daerah slum itu, yang pertama poinnya, pemukiman yang didiami oleh warga kota yang gagal dalam bidang ekonomi. Yang kedua, daerah dengan lingkungan yang tidak sehat. 3. Daerah yang didiami oleh banyak penganggur. Dan yang keempat, penduduk di daerah ini emosinya tidak stabil. Lalu ada kota satelit, di mana poin pertamanya yaitu 1. Pusat-pusat kecil di bidang industri sehingga dapat dikatakan satelit. 2. Berkecenderungan mempunyai jumlah penduduk yang lebih besar daripada suburban. Ketiga, diperkirakan terbentuk lebih dulu dari suburban. Dan yang keempat, terletak di luar batas pusat daerah. Dan yang terakhir, yang ketiga ada suburban, di mana kelompok masyarakatnya yang relatif kecil dan berdiam dekat kota-kota besar serta masih mempunyai ketergantungan terhadap kota-kota tersebut. Oke, selanjutnya ada interaksi kota. Di dalam interaksi kota ini dibagi menjadi 3. Ada manfaat interaksi, pengaruh positif, dan pengaruh negatif. Kita ke manfaat interaksi kotanya dulu. Yang pertama manfaatnya, kemajuan bidang perhubungan dan lalu lintas antar kota. Kedua, dapat menumbuhkan arti pentingnya pendidikan bagi penduduk desa. Ketiga, daerah yang dekat kota banyak mendapat pengaruh kota. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencaharian penduduk desa. Lalu kita ke pengaruh positif interaksi kota. Yang pertama, cakrawala pengetahuan penduduk desa makin meningkat. Kedua, banyaknya sekolah dan guru yang tersedia di pedesaan dengan pengetahuan yang cukup luas. 3. Teknologi tepat guna di bidang pertanian dan peternakan. Dan yang keempat, masuknya para ahli dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya pengaruh negatif interaksi kota. Yang pertama, mengurangnya tenaga kerja potensial di bidang pertanian. Kedua, permukiman kumuh dan ilegal di kota. Ketiga, perluasan kota dan masuknya orang-orang pedesaan telah merubah tata guna lahan. Keempat, degradasi kualitas lingkungan. Dan yang kelima, problema pangan, pengangguran. Lalu ada aspek interaksi kota. Aspek interaksi kota ini ada di bagian bidang sosial, bidang budaya, dan bidang ekonomi. Kita ke bagian bidang sosial dulu. Yang pertama, jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan perkembangan koperasi dan organisasi sosial. Lalu di bidang budaya itu ada perlengkapan dan peralatan hidup, kemasyarakatan, bahasa, dan kesenian. Lalu ada bidang ekonomi, yaitu tenaga kerja, perindustrian, pangan, pakaian, dan perumahan, serta sumber daya alam dan energi.
Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya urbanisasi. Di sini ada faktor penarik dan faktor pendorong. Untuk faktor penarik, yang pertama, penduduk desa beranggapan bahwa di kota banyak pekerjaan dan mudah memperoleh penghasilan. 2. Kota merupakan pusat fasilitas bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. 3. Kota merupakan tempat untuk dapat menggantungkan keahlian. Dan yang keempat, tingkat upah di kota lebih tinggi. Sedangkan faktor pendorongnya, 1. Proses kemiskinan di desa akibat pembagian tanah warisan. 2. Lapangan pekerjaan yang hampir tidak ada. 3. Upah buruh di desa lebih rendah daripada kota. 4. Adat istiadat yang ketat bagi yang berpendidikan. Dan yang kelima, kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Selanjutnya ada dampak yang timbul akibat urbanisasi. Yang pertama, dampak negatif bagi desa, yaitu desa kehilangan tenaga kerja yang potensial, pembangunan desa terhambat, dan kegiatan ekonominya dikendalikan orang kota. Yang kedua ada dampak positif, yaitu mudah mencari tenaga kerja, sistem upah menjadi murah, proses pembangunan di kota menjadi lebih cepat, dan terjadinya perluasan wilayah perkotaan. Dan yang terakhir ada dampak negatif bagi kota, yaitu timbulnya kepadatan penduduk, timbulnya pengangguran, timbulnya tindakan kriminal, timbulnya kemacetan lalu lintas, timbulnya daerah kumuh, dan terjadinya pencemaran. Lalu ada upaya bagaimana mengatasi urbanisasi. Yang pertama, mengembangkan industri kecil atau industri rumah tangga. 2. Mengatur arus penduduk dari arah desa ke kota. 3. Melancarkan kegiatan keluarga berencana. 4. Mempelajari, meneliti, dan melaksanakan pembagian wilayah. 5. Menghidupkan daerah pedesaan dengan kegiatan pembangunan. Dan yang keenam, pembangunan perumahan rakyat yang murah. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Geografi di bab kehidupan desa dan kota. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.